Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk di episode 957, saya didampingi oleh Pendeta Andris. Mari kita mulai Pak Andris. Baik, pertanyaan dari wanita usia 53 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Hong Kong. Shalom Bapak Pendeta Erastus dan tim yang saya kasihi. Saya penggemar suara kebenaran via YouTube. Tiada hari tanpa mendengar Abam dan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan GSKI. Lewat pengajaran-pengajaran yang saya ikuti setahun terakhir ini, membuat saya semakin mengerti kebenaran yang sesungguhnya dan berubah menjadi Kristen sejak usia sekolah minggu. Namun ternyata pengajaran dan pengertian yang saya terima selama ini keliru, sehingga tidak membuahkan apa-apa rasanya. Dan hidup tidak jauh berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Pengajaran Pak Erastus lah yang benar, Pak. Sekarang ini saya sedang terus belajar mengejar ketertinggalan saya yang sudah sangat jauh ini. Meskipun dalam waktu yang semakin singkat dan masih harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Kata-kata Pak Eras melalui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di Abam sangat membantu dan memberkati hidup saya saat ini. Apakah saya sudah terlambat untuk bisa sampai ke langit baru, bumi baru? Kalau belum, mohon nasihat-nasihatnya dan supportnya untuk saya pegang dan ikuti. Terima kasih Pak Eras dan tim yang sudah membaca surat saya yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Anda masih bertanya apakah saya sudah terlambat, itu dipastikan belum dan tidak akan, ya. Justru pertanyaan Anda itu menunjukkan bahwa Anda memiliki nurani yang takut akan Allah, yang tidak mau binasa, yang terus mau bertumbuh dalam Tuhan. Ikuti terus truth.id, doa pagi bersama kami dan punya jam doa pribadi. Maju terus, ya, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 52 tahun, janda memiliki 1 anak di Tangerang. Ini jemaat online My Rehoboth. Wah, ini jemaat My Rehoboth, ya. Terus. Shalom, saya jemaat online yang terdaftar di My Rehoboth. Terima kasih untuk beberapa waktu yang lalu sudah pernah dijawab pertanyaan saya. Yang saya mau tanyakan untuk kakak ipar saya yang selalu merasa diganggu oleh kuasa gelap. Dia dari muda sudah Kristen tapi Kristen KTP, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dan ada indigo. Saya sudah pernah layani dan doakan. Cuma setelah dilayani, katanya masih suka diganggu. Dan kalau disuruh dengar renungan-renungan yang saya kirim, serta kalau minggu disuruh ibadah online oleh kakak saya, istri beliau, dia tidak mau. Yang saya mau tanyakan, apakah kalau orang itu belum mau sungguh-sungguh berubah dan masih terikat dengan dunia atau uang, itu sulit untuk dilepaskan ya? Apa yang harus saya lakukan untuk kakak ipar saya ini ya Pak? Kasihan cici saya. Yang pertama, mungkin memang ada kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan itu bisa membuat seseorang tidak ingin berdoa, tidak mau ke gereja, tidak mau mengikuti pemberitaan firman. Yang kedua, memang dia duniawi. Pikirannya masih duit, kesenangan-kesenangan dunia. Itu pun juga membuat seseorang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang pertama tentu berdoa, tapi tidak cukup banyak berdoa. Menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan. 3, coba beri perhatian khusus. Orang ini masih butuh perhatian. Apakah sebungkus nasi padang atau sebungkus bubur ayam itu akan memberi dia kesejukan atau perhatian lain, dan minta Roh Kudus pimpin. Apa yang bisa kita lakukan untuk pria ini? Terus. Jadi saya cuma bisa mendampingi cici saya supaya mengerti kehendak Bapa dan sabar untuk menerima keadaan ini. Seperti yang Pak Erastus selalu ajarkan untuk jurus 3D, diam, diam, diam. 3D. 3D. Oke. Dan asal bisa dilewati serta pasti ada ujungnya. Apa ini sudah benar ya Pak? Benar. Terima kasih. Selain istrinya harus jadi berkat,
Karena suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh perbuatan istri, bukan perkataan. Terus, Oke. Eh, cukup ya? Cukup Pak ya. Selanjutnya pria, Ya, 36 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Tenggarong, Kalimantan Timur. oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya mau bertanya Pak, apakah yang dimaksud mengasihi Tuhan? Apakah orang yang tidak melakukan dosa lagi yang dimaksud mengasihi Tuhan? Kadang saya bertanya sama itu diri saya sendiri, apakah aku mengasihi Tuhan? Soalnya masih sering berdosa. Tapi kalau habis melakukan kesalahan, terasa sangat bersalah sekali. Bahkan merasa sakit hati karena telah melukai hati Tuhan. Tetapi kadang berulang lagi melakukan kesalahan. Walaupun kadang bukan dosa besar, tetapi sadar itu tidak Tuhan kehendaki. Apakah saya ini termasuk orang yang belum mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan belum tentu sempurna, tapi bisa mengasihi Tuhan. Anda bisa belum sempurna, tapi mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan seperti Anda ini akan digarap Tuhan. Ciri dari orang yang mengasihi Tuhan itu berduka waktu berdosa. Tetapi setelah berdosa, minta ampun, dia bisa bikin lagi. Karena kelemahan daging. Dosa yang Anda hadapi sekarang ini sebenarnya keinginan daging. Ya. Saya mengerti. Ada lust yang kuat. Anda harus bertarung terus. Dan ingat kapan Anda jatuh. Kalau Anda biasa, Anda tahu kapan jatuh, hindari suasana itu. Jangan nonton film porno, jangan nonton film-film yang membangkitkan gairah seks. Jangan bergaul dengan orang yang memberi ya, impartasi spirit yang buruk. Jaga mata, tidak perlu melihat apa yang tidak patut dilihat. Anda kan bisa menang. Semua kita pernah mengalami. Kita bisa menang. Dan kalau sudah menang, Anda tidak akan bisa balik lagi. Itu mantapnya. Selamat berjuang. Anda orang yang dipilih Tuhan. Selanjutnya pria 38 tahun. Shalom Pak Gembala Eras. Apakah penyebutan Elohim Yahweh salah? Karena patung lembu yang dibuat Harun disebut Yahweh. Apakah penyebutan yang benar adalah Elohim Adonai? Terima kasih Tuhan memberkati dan menyertai Om NN Eras. usia 38 tahun. Ini pertanyaan kita pindahkan ke menjawab Trinitas. Oke? Terima kasih. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 44 tahun, duda mati, memiliki 2 anak dari Sumatera Selatan. Shalom Pak Eras. Terima kasih untuk jawaban Bapak pada waktu itu di episode 678 yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya pria dengan 2 anak yang berkeputusan untuk tidak menikah lagi karena saya sangat mencintai istri saya dan tidak ingin memberikan ruang pada wanita lain di hati saya. Wah, mantap ini. Terus. Saya hanya berpikir untuk membesarkan anak-anak dan mengabdi pada Tuhan saja. Amin. Nanti ketemu istri di langit baru, bumi baru. Ya. Terus. Orang mungkin berpikir bahwa saya bodoh, konyol, dan bahkan memberhalakan istri yang sudah meninggal. Enggak. Terserah orang bicara begitu. Tidak usah didengar. Terus. Sesekali saya suka berbicara ke Tuhan. Maafkan saya Tuhan kalau saya sangat mencintai dia. Saya tidak memberhalakannya. Saya hanya mencintainya dan tidak ingin mencintai wanita lain. Enggak apa-apa. It's nice. Good. Terus. Pertanyaan saya, salah tidak Pak Eras jika saya bersikap dan berkeputusan seperti itu? Tidak salah, tapi ditanyakan Tuhan. Ya. Apa rencana Tuhan dalam hidup Anda ke depan? Tapi kalau tidak menikah dengan anak 2, ini bijaksana. Oke. Tapi banyak pria berkata, wah kalau nggak ada wanita bagaimana ngurus anak? Ya bisalah. Kalau Anda nanti punya istri malah merusak pendidikan anak. Karena tidak rohani kan lebih berapi. Ya kan? Oke, terus. Apa tidak salah jika saya berharap suatu hari kelak saat di langit baru, bumi baru, kembali dipertemukan dengan dia? Nah, saya sendiri tadi baru ngomong. Saya belum baca ini loh. Anda dipertemukan di langit baru, bumi baru. Tapi saya terganjal dengan catatan Lukas 20 ayat 27 sampai 40 yang menjelaskan bahwa saat kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Karenanya saya kembali
merapikan motivasi, saya memilih untuk sendiri karena saya tidak ingin mengingkari janji padanya yang saya ucapkan sesaat sebelum dia meninggalkan tubuh fisiknya. Mohon penjelasannya Pak Eras terkait Lukas 20 ayat 27-40. Terima kasih. Tuhan Kalau memberkati. seorang wanita menikah dengan pria lalu belum mendapat keturunan, maka saudara pria ini wajib memberi keturunan. Rupanya ada 7 laki-laki yang meninggal. Nah, yang dijadi persoalan, siapa 7 laki-laki ini akan jadi suami wanita ini. Yesus mengatakan kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, artinya tidak ada perkawinan levirat seperti yang di bumi ini. Karena tidak ada kematian, jadi tidak ada penggantian suami. Itu maksudnya. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Iya, itu maksudnya. Perkawinan levirat, Iya. kalau seorang pria menikahi wanita, lalu pria ini meninggal, belum memberikan keturunan, adiknya yang harus Gantikan. memberi keturunan untuk untuk istrinya dengan menikahi. Tapi di surga tidak ada begitu karena tidak ada kematian. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 42 tahun sudah menikah dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, Manado, Sulawesi Utara, kasih Bapak Erastus Sabdono. ya. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Sungguh saya dan suami sangat terberkati lewat pelayanan Bapak. Dalam kesempatan ini kami memohon petunjuk dari Elohim Yahweh lewat Pak Eras. Saya bergereja di gereja yang mengharuskan jemaat harus disidi, barulah bisa mengikuti perjamuan kudus, Pak. Apakah salah bila saya mengikuti perjamuan kudus sementara saya belum disidi? Kemudian saya ingin bertanya mengenai lagu Opo Wana Natas yang dinyanyikan saat Kawanua bermazmur. Ada seorang hamba Tuhan di sini pernah menyatakan bahwa lagu itu bukan ditujukan kepada Elohim Yahweh, tetapi kepada roh yang lain. Opo Wana Natas sama dengan roh yang di atas, yang belum tentu ditujukan kepada Bapa di surga. Mohon pencerahannya Pak Oke. Eras. Opo wananatas, roh yang di atas. Tentu yang menyanyilah yang memiliki iman dan pengertian. Kalau dia menunjukkan itu roh yang di atas adalah Elohim Yahweh, jadi. Tapi kalau yang lain menunjukkan kepada bukan Yahweh, ya bisa saja. Tergantung si subjek yang menyanyi. Amin ya. Lalu mengenai keharusan di sini. Sebenarnya di Alkitab tidak pernah ada ajaran begitu. Bahwa yang perjamuan kudus harus di sini. Tidak ada. Tapi yang ada, kita harus melakukan perjamuan kudus dengan pengertian. Itu yang penting. Kalau belum punya pengertian, ya menghina perjamuan kudus. Nah, maksud sidi itu adalah supaya orang memiliki pengertian tentang perjamuan kudus. Nah, kalau di gereja-gereja Pentakosta karismatik tidak perlu itu. Jadi sebenarnya kalau menurut yang saya pahami ya tidak masalah. Yang penting memiliki pengertian apa arti perjamuan kudus. Bahwa Yesus telah mati untuk kita. Dan kalau kita minum anggur, makan roti, kita menjadi satu dengan Tuhan dalam pengorbanannya. Kita bersatu dengan Tuhan, menjadi satu darah, satu daging dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tentu harus hidup dalam kekudusan dan melayani Dia. Makanya kalau orang tidak mau hidup suci, jangan makan perjamuan kudus, itu menghina Tuhan. Ini bukan soal disidinya, soal kesediaan hidup suci. Terus. Baik. Selanjutnya pria 55 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dari Minahasa, Sulawesi Utara. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Kami bergereja di gereja mainstream di Minahasa, Sulawesi Utara. Kami kenal Pak Eras sejak 2014. Waktu itu Bapak selalu mengadakan seminar di salah satu gereja karismatik di Manado. Sejak itu kami tidak pernah absen mengikuti seminar-seminar dan ibadah-ibadah. Suara kebenaran, puasa-puasa, bahkan doa pagi tidak pernah absen. Terima kasih Pak. Walaupun masih terseok-seok dalam mengubah karakter kami yang sudah lama terbentuk, namun kami berusaha terus sesuai arahan Bapak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pak, saya mau bertanya,
kami lagi berpuasa selama program Bapak, yaitu sesuai program Bapak, yaitu sama-sama puasa dengan tetangga sebelah, Muslim selama 30 hari. Apakah selama berpuasa ini kita juga harus berpuasa dalam hubungan suami istri? Terima kasih. Tidak, kita tidak sama dengan konsep agama tetangga kita, ya. Lagi pula kita puasa juga tidak harus persis harus sahur jam sekian, lewat sekian tidak boleh, lalu buka puasanya jam 6 kurang seperempat atau jam 6, enggak. Yang penting kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami ini puasa sering 24 jam, ya. Bukanya bisa jam 5, bisa jam 6, kadang-kadang jam 4. Dari jam 4 sampai jam 4 besoknya. It's okay. Yang penting hati direndahkan di hadapan Tuhan. Terus. Selanjutnya pria usia 60 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di Tangerang. Shalom Pak Eras, saya laki-laki keturunan Tionghoa. Saya sehari-hari mendengar pengajaran Pak Eras di YouTube dan juga pendengar Abam. Dan saya sangat terberkati. Saya bertobat di usia remaja. Orang tua saya non-Kristen. Dan saya aktif bergereja karena roh saya menyala-nyala melayani Tuhan. Saya menjadi ketua pemuda di gereja lokal, juga sering ikut gembala melayani di daerah terpencil bila libur sekolah. Saya bersyukur seluruh keluarga yang tadinya belum percaya, kini menjadi percaya. Bahkan ibu saya yang keras menolak Kristen, lewat doa dan puasa yang saya lakukan, akhirnya Tuhan menjamah dengan spektakuler dan luar biasa. Ibu saya dijebak bibi saya untuk antar bibi ke gereja. Terpaksa masuk ke gereja. Dan pada hari Minggu itu tiba-tiba kok ibu saya dibaptis Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Dan dia kaget sendiri hingga akhirnya menjadi percaya. Ya kan, berbahasa lidah itu ada yang palsu tapi yang asli. Kayak ini kan nggak bisa. Polos saja tapi Roh Kudus urapi dia. Terus. Pak Eras, kami hidup di hadapan Tuhan dengan sukacita. Anak-anak melayani di gereja dan yang sulung seorang pianis, lulusan Yayasan Pendidikan Musik. Yang kedua seorang drummer, lulusan Purwacaraka. Yang kecil juga melayani sebagai pemain keyboard di GC. Oke. Setiap pagi saya bangun jam 5, memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Setiap hari berdoa minta tuntunan Roh Kudus dan meminta perlindungan Tuhan Yesus atas seluruh anggota keluarga. Dan memohon berkat-berkat-Nya atas masa depan anak-anak. Puji Tuhan, yang sulung menjadi dokter, yang kedua lulus kuliah dan sudah bekerja, dan yang ketiga masih kuliah. Namun sukacita yang kami rasakan tiba-tiba berubah jadi duka cita. Karena anak sulung yang menjadi dokter tabrakan dan meninggal akhir bulan Januari lalu. Terus dia bekerja di rumah sakit, tugas di IGD. Dunia rasanya runtuh. Mengapa terjadi di keluarga kami? Oke, jangan sebut namanya. Terus dia adalah anak dengan kepribadian lembut, selalu tersenyum, tidak membantah kalau dinasihati, pembelajar yang tekun, cerdas dan lulus dengan cum laude. Dia juga banyak membantu teman semasa kuliah untuk mendapatkan nilai bagus. Itu kesaksian teman-temannya. Di rumah sakit pun bekerja dengan totalitas. Sering diminta teman-teman dokter untuk ganti tugas malam. Dan dia tidak keberatan karena sudah terbiasa begadang saat belajar waktu kuliah. Itu kesaksian teman-teman dokter. Calon dokter yang internship dan juga perawat. Dia adalah dokter yang paling baik. Care, lembut, tidak pernah kesal, marah, disukai pasien, paling sering dicari pasien untuk konsultasi, bergaul akrab dengan perawat, tidak jaim, sering traktir perawat-perawat dan teman dokternya, itu kata teman-temannya. Kalau mau berangkat kerja sering telepon teman-teman dokternya, mau titip beli makanan apa jika ada pergantian shift. Kami bangga punya anak seperti dia. Tapi umurnya kok Tuhan kasih cuma sampai 27 tahun saja. Kok Tuhan seolah-olah meninggalkan dia sesaat sehingga dia tabrakan dan meninggal. Kami sangat terpukul dan sedih, bahkan rasanya sulit move on. Dia juga seorang anak sulung,
tempat adik-adiknya curhat. Juga yang kami harapkan dapat membimbing adik-adiknya bila kami menjadi tua dan pulang ke rumah Bapa. Menurut Pak Eras, mengapa dia meninggal muda? Apakah kami ada kesalahan atau dia ada kesalahan? Akhir-akhir ini dia sibuk bekerja, hari Minggu pun dapat jadwal piket. Akhirnya hanya ikut ibadah online. Mohon pencerahannya Pak Eras, kiranya Tuhan Yesus terus bekerja di dalam Pak Eras. Tuhan menambahkan hikmat bagi Pak Eras untuk menuntun umat Tuhan untuk hidup benar dan kudus di hadapan Allah Tuhan kita. Yesus. Harus diakui banyak hal yang terjadi di luar pengetahuan kita. Mengapa hal itu terjadi? Juga seperti anak sulung yang dokter yang memiliki keadaan yang sangat baik. Tapi Tuhan yang maha cerdas itu tahu apa yang akan terjadi nanti. Ini bedanya dengan kita. Kita tidak tahu hari esok. We don't know about tomorrow. But God knows. Tapi Allah tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup keluarga Bapak. Ya, Ya, Pak. itu pasti dalam pertimbangan yang sempurna, yang presisi, yang akurat. Kita bisa tidak mengerti, tapi kita bisa percaya. Jangan meragukan Tuhan dengan kebijaksanaannya. Saya berapa kali menceritakan bagaimana seorang ibu yang anaknya meninggal ketika usia 5-6 tahun. Cantik-cantiknya, baru mau cantik wanita. Dia berdoa dan keajaiban terjadi, anaknya bangkit. Tetapi beberapa belas tahun kemudian anak ini meninggal dunia dengan perut hamil maksud saya, di bawah kolong jembatan. Dia berkata, kalau tahu bakal begini, aku tidak minta anak saya dibangkitkan waktu itu. Jadi kita tidak tahu. Kita katakan kepada Tuhan, jujur aku sakit hati, Tuhan, aku kecewa. Aku marah, tapi aku belajar percaya dan tidak marah. Aku pasrah kepadamu. Jujur kepada Tuhan. Tuhan akan mengobati. Baik. Selanjutnya wanita usia 53 tahun sudah menikah di Jakarta Utara. Berjemaat di Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Ya. Ya. Shalom Pendeta Eras. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga di PIK 2. Saya selalu mengikuti ibadah dan Bible study salah satu pendeta di GSKI lewat YouTube. Saya juga suka dengan lagu-lagu ciptaan Bapak, terutama yang berkaitan dengan kepulangan kita ke rumah Bapak. Pak Eras, saya seorang Kristen sejak SMP. Baru mengalami lahir baru 5 tahun lalu. Semenjak saya mulai tertarik dengan khotbah-khotbah atau kesaksian-kesaksian di Bible study. Dan sejak saat itu saya benar merasakan perubahan. Saya tidak bisa membenci orang, saya betah 1 kali 24 jam dengan firman Tuhan. Baik itu khotbah, Bible study, kesaksian, dan lain-lain. Intinya yang semua tentang Tuhan Yesus. 5 tahun lalu, posisi saya ada di luar negeri sebagai TKI. Pak Eras, sejak saya mulai mengenal secara pribadi Tuhan Yesus, sejak saat itulah hati saya begitu lunak. Saya lebih enteng memberkati atau memberikan uang atau gaji saya kepada banyak orang. Singkat kata Pak Eras, saya lebih banyak memberikan uang saya kepada orang lain daripada kepada keluarga. Saya berpikir biarlah saya hanya sedikit saja, tapi sekarang ini saya berjalan dengan Tuhan. Singkat kata Pak, saya pulang ke kampung dengan sedikit sekali uang dan habis juga dalam sekejap. Saya pelihara kambing, mati semua. Saya jualan, tidak laku. Saya malu berjumpa keluarga karena saya merasa gagal. Sampai saat ini saya menghindar pertemuan keluarga dan saya menghindari keluarga yang ingin bertemu saya. Singkat kata Pak Eras, saya memutuskan untuk menjadi asisten rumah tangga di Jakarta sudah 4 bulan ini. Pak Eras, sekarang ini saya terus-menerus dihantui rasa bersalah. Saya meninggalkan lagi anak saya yang baru berusia 7 tahun. Meninggalkan suami saya dan mertua saya yang sudah rentan.
Saya juga dikatain oleh saudara, kamu tiap hari ngomong Yesus, Yesus, tapi semua itu tidak ada buktinya. Kamu tega tinggalkan keluarga, anak yang masih kecil, mertua yang sudah rentan, dan suami. Pak Eras, sekarang saya merasa apapun yang saya lakukan selalu gagal, termasuk saat ini untuk mengumpulkan uang dari pekerjaan saya sebagai asisten rumah tangga. Saya juga selalu kepikiran anak, suami, dan mertua yang tinggal di rumah yang kondisinya sana-sini bocor dan kotor. Kalau ada saya selalu bersih-bersih terus terawat. Saya ingin pulang, ingin mencoba lagi. Kali ini ingin berjualan nasi goreng, bakmi goreng, dan lain-lain. Tapi dibolak-balik seperti apapun, tetap kurang dana untuk beli gerobak. Meskipun hanya seharga 2-3 juta saja. Pak Eras, kenapa semua yang saya rancang berbalik dari kenyataan? Dulu saya merancang pulang kampung ingin menginjil ke saudara dan kanan kiri tetangga sambil memberkati juga. Tapi boro-boro memberkati. Sekarang untuk diri sendiri kesulitan. Saya juga ingin kumpul bersama keluarga, menjadi terang dalam keluarga, membangun mesbah doa, meskipun suami saya muslim. Tapi kenyataan saya meninggalkan mereka. Tapi kenyataannya, Saya meninggalkan mereka. tapi kenyataan kurangnya Oh itu ya. terus. Dulu saya merawat anak tetangga dari usia 7 bulan sampai 5 tahun. Itu saya lakukan secara gratis. Murni karena saya sayang dan melihat kedua orang tuanya yang kejam terhadap anak. Tapi sekarang anak kandung saya tidak saya rawat sendiri, malah saya tinggalkan. Saya tidak mengerti, Pak. Di sisi lain saya sangat suka lagu-lagu rohani dan Bible study. Tapi ketika tidak mendengar, saya merasa sendiri, terkucilkan. Saya jungkir balik sendiri. Saya merasa hidup sia-sia dan merasa mendapat kutukan tak berujung. Saya ingin end saja. Tapi saya juga takut masuk ke dalam jurang maut. Pak Eras, apakah saya perlu doa pelepasan? Jika Pak Eras berkenan, saya ingin dilayani dengan tatap muka oleh pendeta Eras sendiri atau mungkin pendoa dari gereja Bapak. Oke. Kamu orang baik yang tidak mungkin dipermalukan. Tetapi Tuhan membuat kamu seperti ini supaya kamu rendah hati. Ya, kamu supaya rendah hati dan temperamenmu juga diasah atau dilembutkan. Jadi sekarang kamu bekerja dulu sebagai asisten rumah tangga, pulanglah dan jualah nasi goreng. Kamu akan hidup dari nasi goreng itu. Kalau kamu perlu pelepasan, mungkin ada kuasa gelap, nanti harus kami layani. Ya, kami akan dilayani ibu-ibu juga supaya ibu-ibu dilayani ibu-ibu. Ya, oke. Saya kira cukup itu di episode ini. Kita akan masuk episode yang akan datang. Episode yang akan datang ini 958. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.